Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi huwallah. Bismillahil-syafi huwallah. Bismillahil-muwafi huwallah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurika salam. Taha sallallahu ala Muhammad. Ya alimul hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana waltuf bina ya asfiya'il ya nur ya il ya anta ya il kafha ya ain sad birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inni as'aluka bi asrarika syahadatain kun fayakun masyaallah bisiril mu'jizat anta rabbi rahmatika ya arhamar rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah iqraran wa zahiran wa batinan wa tasdiqun bi qalbin salim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang kami harapkan doa dan restunya. Khusus mobil khusus mari kita awali kembali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan juga pengasuh kita yang telah kembali ke hadirat Allah wa zahiran wa batinan. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, diberkahi keluarga beliau, keturunan beliau, putra putri beliau dengan kemuliaan kebahagiaan yang hakiki, dan semoga dihimpun seluruh murid dan jamaah beliau dan digabungkan ruh rasa kita dengan bilkhil kudus beliau di alam perjuangannya, alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin
hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam yang penuh dengan limpahan rahmat dan juga rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama mari kita haturkan rasa syukur tasyakur, rasa terima kasih yang mendalam kehadiran zat sesembahan kita Allahu Rabbul Izzah, atas segala belian kasih dan sayang Allah, atas segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang sampai detik saat ini kita belum mampu menyadari, padahal kita telah menerimanya. Maka dari hati yang paling dalam mari kita haturkan rasa syukur tasyakur kita bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sang proklamator dinul Islam, Rasulullah pembawa risalah akbar, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh zahir dan batin tatkala manusia mendambakan hidup bahagia mulia dunia dan akhirat. Maka tatkala kita mengingat Rasulullah Muhammad SAW, di saat kita melantunkan salawat salam kepada Rasulullah, maka tatkala betul-betul hati kita ini hidup, maka akan bergetar batin kita, akan bergetar jiwa kita, sebab di saat kita mengingat Rasulullah tentunya akan kita rasakan budi pekerti Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga semakin kita bersolawat, semakin hadir rasanya Rasulullah dalam rasa kita. Semakin kita bersolawat, semakin bangkit semangat tekad kita untuk berjuang mengikuti tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan rutinitas lapangan, pengajian lapangan malam Ahad pon Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren Tarungan. Maka mari seperti biasa kita awali, kita landasi dengan menata niat dan tekad yang benar, menata hati kita, angan kita menuju satu tujuan, satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang hadir tidak hanya jasad kita, yang hadir tidak hanya raga kita, tetapi mari kita hadirkan ruh dan rasa kita yang memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari duduk kita atur dulu. Tidak usah disiapkan,
setiap ngaji yang kosong sok depan itu diisi dulu, karena kita sudah tidak anak SD lagi. Monggo maju iki disirien setengah betul apa monggo maju monggo. Yang di luar masuk, yang di belakang maju. Ya, maju. Rapat. Gak situ ngaji, nak bolong itu betul burung ngaji. Ya maju. Selain parkir, petugas parkir masuk. Alhamdulillah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak hanya zahir kita yang hadir di tempat ini, tidak hanya jasad kita yang hadir di majelis ini, tetapi penting sekali menghadirkan hati kita. Penting sekali menghadirkan batiniah kita, menyatukannya di dalam frekuensi yang sama, niat dan iktikad kita sama, yang kita tuju, yang kita cari adalah Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala niat dan iktikad kita ini sama, yang kita cari ini adalah sama, tidak hanya raga yang duduk di tempat yang sama, tetapi kita dengan pertolongan Allah berhasil menyatukan hati kita, menyatukan batin kita di dalam satu frekuensi yang sama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memancarkan cahaya pertolongannya di dalam sanubari kita. Alhamdulillah. Sehingga lapangan tidak hanya kita mencari pengertian, bukan untuk mencari pengertian yang baru, tetapi lapangan ini adalah sebagai wujud bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap satu lapan kita hadir di sini sebagai wujud bahwa kita dalam satu lapan ini butuh ampunan. Terasa dada ini semakin berat, terasa hati ini semakin gelap, terasa langkah ini semakin linglung, semakin lunglai, semangat semakin lemah di dalam jiwa kita. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul menyatu batin ini dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menyatu hati ini dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala niatnya betul-betul ikhlas, yakin nurillah, cahaya Allah akan masuk dalam jiwa kita. Apa yang kita butuhkan dalam ibadah dan amal soleh, apa yang kita butuhkan sebagai bekal menghamba kepada Allah akan dihadirkan oleh Allah malam ini. Maka tatkala ternyata malam ini adalah dosa dan dosa yang kian menumpuk, nur maghfirah akan membasuh kembali jiwa kita menjadi bersih. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka zaman ini sudah semakin carut marut. Zaman ini sudah semakin zaman akhir. Sudah sering kali kita bahas, berhati-hatilah. Berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Berhati-hati setiap pergerakan, jangan sampai kosong dari asma Allah. Sebagaimana gerakan sholat kita dari berdiri menuju ruku, dari ruku i'tidal sujud dan lain sebagainya, harus ada takbiratul ihram, harus ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prakteknya dalam kehidupan, dari kita duduk menuju berdiri, berdiri berjalan, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari angan yang satu ke angan yang lain, dari pemikiran satu ke pemikiran yang berikutnya, harus ada asma Allah Subhanahu wa ta'ala, harus tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelemahan manusia di akhir zaman yang dominan menguasai dalam diri manusia, manusia putus-putus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mulai kesulitan dalam mengagungkan Allah. Manusia mulai kesulitan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lisannya masih lantang dalam melantunkan asma Allah, tapi hatinya beku. Hatinya tidak mampu merasakan apa yang dilantunkan. Hatinya terblokir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosa yang belum mampu dia berserah diri dan bertaubatan nasuha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ingat bahwa kita ini dikejar waktu. Kita harus ingat bahwa kontrak hidup di dunia ini terbatas. Kita harus ingat bahwa suatu saat, entah kapan itu rahasia Allah, maka kita akan meninggalkan jasadiah kita. Kita akan meninggalkan alam dunia ini dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergeseran demi pergeseran, lambat laun manusia ini mulai bergeser dari real kehidupan yang benar, dari jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit demi sedikit beloknya, bergesernya itu tidak serta-merta langsung, tetapi sedikit demi sedikit, bertambah tahun, bertambah windu, bergeserlah angan manusia dari real kehidupan yang benar. Mulai bergeser angannya, bergeser tujuan hidupnya, bergeser tujuan dalam beragama, bergeser dalam niat dan etikatnya. Maka detik saat ini di tahun baru Hijriah, di bulan Muharram akhir ini, masih ada kesempatan kita untuk berhijrah, meluruskan kembali niat dan etikat kemurnian dalam kita beragama. Al-Islamu dinut tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di saat manusia betul-betul berhasil menjaga niat dan etikatnya, menjaga kemurnian angannya, kemurnian hatinya, kemurnian niat dan etikatnya, betul-betul muraqabahnya adalah muraqabah yang benar, pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, rasa yang benar dalam hidup. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul mampu menjaga kemurnian dalam menghamba kepada Allah, maka manusia yang demikian ini adalah manusia yang mampu istiqomah, manusia yang mendapatkan kekuatan yang dahsyat dari Allah, manusia yang mampu mendapatkan kekuatan besar dari Allah. Untuk apa kekuatan yang besar? Sebagai generator super power, menggerakkan dohir dan batinnya, menggerakkan langkah kehidupannya, menyongsong perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat nyolok atau sedang ngecas, colokan itu betul-betul nempel kuat, tidak kendu-kendu. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, sebaliknya manusia di zaman akhir, kenapa banyak yang lungkruk, kenapa banyak yang lemes, kenapa banyak bingung? Sebab itu diawali dari sambungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai kendor, sambungan kepada tuntunan Rasulullah mulai kabur, mulai remeng-remeng. Ketidakjelasan tuntunan Rasulullah menjadikan langkahnya limbung, linglung, menjadikan tanpa sadar dia semakin jauh dari jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat tinggalan tulannya, solawat dahsyat tinggal suaranya, tetapi sepi di dalam hati, sepi di dalam praktek kehidupan. Ini sudah terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agar betul-betul motor kehidupan, motor perjuangan ini tetap fit, tetap jalan, sehingga di akhir zaman ini apapun musimnya, walaupun musim silih berganti, apapun kondisi dalam semesta ini, tidak menjadikan mati langkah kita dalam menuju Allah, tidak menjadikan berhenti, apalagi putar balik langkah kita dalam menuju Allah, mengikuti jejak-jejak perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Betul-betul menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita koreksi, Pak, Bu, di pagi hari masih adakah asma Allah? Begitu di siang hari koreksi lagi, masih adakah asma Allah? Begitu waktu sore sholat asar koreksi, masih ada asma Allah atau tidak? Begitu pergantian siang ke malam maghrib, koreksi kembali. Jangan lalai, betul-betul eling lan waspada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fenomena di zaman akhir banyak manusia yang lumpuh, bukan lumpuh kakinya, bukan lumpuh jasadnya, tetapi lumpuh perjuangannya di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumpuh perjalanannya, lumpuh kendaraannya, kendaraan perjuangan menuju Allah. Tanpa sadar kendaraan ini sudah tidak bisa dipakai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan ini hanya berada di tempat yang sama. Maka kendaraan batin kita, kendaraan perjuangan kita, ruhul jihad, ruhul Rasulullah Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan batin ini tetap menuju Allah, yang menjadikan kita tetap punya girah, punya gairah untuk berjuang, untuk beribadah dan beramal soleh, menghamba kepada Allah dan berakhlakul karimah sebagaimana tuntunannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, sehingga bertambah detik demi detik, bertambah menit, jam, hari, bulan dan tahun, bertambah kedekatannya kepada Allah. Semakin lama kita menghirup udara, semakin lama kaki ini berpijak di muka bumi, semakin lama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin langkah ini adalah menuju Allah. Semakin takuruban ilallah, semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat dengan Allah, maka getaran-getaran asma Allah ini begitu terasa dalam dirinya. Inilah orang yang mukmin. Ini orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu adalah orang yang hatinya murni. Orang mukmin itu adalah orang yang totalitas hidup dan matinya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka sesungguhnya seorang mukmin itu tak kala mendengar asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum, dan tatkala dibacakan, disaksikan ayat-ayat Allah, bergetar jiwanya di saat asma Allah dilantunkan, bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, bertambah kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita koreksi keimanan kita. Apakah kita ini masih sebagai seorang yang mukmin sejati? Mukmin sejati adalah hatinya yang qalbun salim. Mukmin sejati adalah hatinya yang lepas dari kebencian, lepas dari iri dengki, lepas dari hubud dunia, lepas daripada su'udzon, lepas daripada resah gelisah, sebab hatinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin dia akan bergerak. Ibarat kendaraan ini hidup semakin dikendarai dengan arah yang benar, maka dia akan semakin dekat dengan tujuan. Salatnya semakin nikmat, zikirnya semakin nikmat, ibadah amal solehnya semakin nikmat, semakin dia mampu merasakan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan belian kasih sayang Allah yang luar biasa, menjadikan dia semakin bergetar jiwanya, bertambah setianya, tunduk merunduk di hadapan Allah di hari ba'at Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang telah lumpuh perjuangannya, orang yang telah mati kendaraan batinnya, kendaraan perjuangannya, maka dia semakin tumpul, hatinya semakin tumpul, tidak mampu merasakan getaran-getaran daripada Allah, asma Allah Subhanahu. Maka terjadilah manusia di zaman akhir ini adalah lumpuh, bukan lumpuh kakinya, tapi lumpuh perjuangannya. Bertambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak ada pergerakan di dalam kemanfaatan hidupnya. Ibadah tidak terprogram, salatnya terbengkalai, zikirnya kocar-kacir, amal solehnya tidak diprogram, sehingga tahu-tahu sudah 1 tahun tidak ada yang dihasilkan daripada kehidupannya kecuali hanya dosa. Na'udzubillah min dzalik.
10 tahun dia tidak kemana-mana sebab lumpuh. Orang yang lumpuh tidak bisa kemana-mana. Demikian juga tatkala manusia lumpuh perjuangannya, 10 tahun bernafas tidak mampu menorehkan karya kebaikan, karya kemanfaatan di alam perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari ini, detik saat ini, di bulan Muharram, di tahun Hijriah, memperingati hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, mari kita berhijrah bersama-sama, memperbaiki, meluruskan langkah kita agar betul-betul sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikan rel kanan kita, yaitu kemurnian dalam ibadah. Kita koreksi masuk di dalam kolbu kita masing-masing dengan tafakkur, tazakkur, dengan da'imal muqaddim, masuk dalam relung rasa kita yang paling dalam samudra yang minang kolbu. Apa? Kita evaluasi dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita mempersembahkan penghambaan ini murni karena Allah? Sudahkah kita sholat itu ikhlas karena Allah? Sudahkah kita menjalani hidup ini ikhlas karena Allah? Sudahkah kita ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita itu berlapang dada, ikhlas menerima hukuman tatkala kita salah, ikhlas menerima peringatan tatkala kita lalai, dan ikhlas diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu koreksi total dalam diri kita. Ini perlu blogosuto di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kesungguhan dalam berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku ini sholat karenamu, maka aku akan tetap sholat. Ya Allah, apapun yang terjadi, walau musimnya kemarau, aku tetap sholat. Walau musimnya rendeng, aku akan tetap sholat. Ikhlas karenamu, aku sholat bukan karena yang lain, tetapi sebagai wujud penghambaanku kepadamu. Aku sholat karena aku menerima, ya Allah, bahwa aku ini adalah hambamu. Aku sholat sebagai wujud aku menerima Engkaulah satu-satunya sesembahanku, tiada yang lain, ya Allah. Aku akan tetap berbuat baik, ya Allah, sebagaimana kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berikrar dalam syahadatain kesanggupan, kesetiaan menghamba kepadamu, dan kesanggupan, kesetiaan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dengan ini yakin hati ini akan terbuka kembali dengan niat tekad yang kuat, dengan tekad dan semangat yang membara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggup mematahkan segala rintangan yang menghalangi langkah dalam perjuangan dengan muraqabah yang benar. Tetapi begitu muraqabahnya sudah salah, niat tekadnya bukan karena Allah, manusia hanya mencari kesenangan, dari kesenangan yang satu menuju kesenangan yang lain. Capek Pak hidup ini. Setiap saat, setiap detik yang menggerakkan hanyalah keinginan kita, keinginan nafsu, dari yang satu menuju keinginan yang lain. Gak kau berjuang, gak kau bermuji-muji Gusti Allah. Itu kalau manusia dalam frekuensi keinginan. Tetapi tatkala manusia hidupnya dalam frekuensi penghambaan, maka hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka kedamaian
ketenangan hidup dan keberkahan akan diperoleh di dalam langkah kehidupannya. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah Syiratul Rasulillah. Ini adalah siratnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Syiratul Mustaqim. Maka kenapa eling lan waspada? Eling itu adalah zikrullah, mengingat kepada Allah, waspada dari tipu daya iblis laknatullah. Maka agar kekuatan ini stabil dalam jiwa kita, agar kekuatan ini tidak bergeser, maka satu tugas kita menjaga niat tekad yang benar. Menjaga niat dan tekad yang benar, melibatkan Allah di setiap pergerakan. Maka yakin di saat manusia mulai loyo dalam ibadah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia lumpuh langkahnya, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor perjuangan kita ini akan hidup normal. Kendaraan perjuangan kita ini akan normal, sehingga apa? Langkah hidup kita dipimpin Allah setiap saat, setiap detik membawa manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali di saat kita betul-betul menjaga niat tekad yang benar, di saat kita betul-betul mampu menjaga kemurnian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini akan dijaga oleh yang punya hati, sang pencipta hati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapkan hati kepada Allah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Maka hati ini akan terjaga. Hadapkan hati ini kepada Allah, maka hati ini akan bersih. Hadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang memantun dari hati adalah asma Allah. Tetapi tatkala kita lalai dalam menjaga hati kita, hati dihadapkan kepada selain Allah, maka jangan salah, bila yang dipancarkan bukan lagi nurnya Allah. Hati dihadapkan kepada dunia seisinya, maka yang dipancarkan bukan lagi ridho Allah, bukan lagi asma Allah. Hati menghadap kepada amarah, api yang akan memancar dalam langkah kita. Hati dihadapkan kepada sufiyah, hubbud dunia akan merajalela. Hati dihadapkan kepada lawamah, maka derajat kita akan menurun dari manusia fi ahsani taqwim menuju derajat hayawan. Na'udzubillah min dzalik. Mari kembali bangkit semangat dan tekad kita menyongsong perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan angan tadi, niat tekad angan yang benar. Pagi hari kita bangun tidur harus ada angan bagaimana kita itu mampu menghamba kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, aku menghamba kepadamu ya Allah, aku siap untuk gerakkan ya Allah, semata-mata demi perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Hablum minallah, menjaga komunikasi, menjaga frekuensi batin dalam memuja-muji Allah. Hablum minanas, dari bangun tidur angannya dulu, apa yang harus aku program agar hidup ini manfaat ya Allah. Jangan biarkan hidupku ini sia-sia ya Allah. Jangan biarkan pagi ini sampai dari bangun tidur sampai nanti malam tidur lagi. Jangan biarkan waktuku, hidupku sia-sia. Bimbing aku ya Allah. Apa yang harus aku jalankan agar membawa kemanfaatan?
Begitu kita sudah membuka dengan niat tekad yang benar, membuka dengan angan yang benar, Allah akan bukakan jalannya. Keluar rumah kita mendapatkan proyek amalun soleh, ada orang yang bertanya, kita jawab. Begitu dalam perjalanan kita mendapatkan proyek amalun soleh, begitu kita sedang apapun ada proyek amalun soleh, apa proyek kemanfaatan langkah kita, mungkin dengan harta menjadikan manfaat kita santuni fakir miskin yatim piatu, dengan ilmu ada orang yang kesusahan, ada orang yang kebingungan, kemudian bertanya dan kita arahkan ilmu ini menjadikan manfaat. Oh, mungkin tenaga kita yang dipanggil Allah, tenaga kita yang dibutuhkan di alam perjuangan Rasulullah, maka berikan tenaga ini di alam perjuangannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri butuh nasihat, anak-anak butuh nasihat pendampingan, kita nasihati, kita dampingi, kita doakan. Ini juga amal soleh. Maka akan dibuka semakin kita itu menerima. Begitu Allah memberikan hidayah, begitu Allah menghadirkan petunjuk dalam hati kita, kita betul-betul menjalankannya, maka semakin Allah akan percaya. Sebagaimana junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar Al-Amin, bisa dipercaya, menjadi khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia yang bercahaya. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, tetapi sekali kita mengingkari kata nurani, sekali kita diberi proyek perjuangan Allah tetapi kita meninggalkannya, maka jangan salahkan kita menjadi sepi job dalam hidup ini. Na'udzubillah min dzalik. Sepi job perjuangan itu apa enggak dikanggokke kali Gusti Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang betul-betul offline. Hanya copy paste, bangun, tidur, sarapan, ngopi, kerja, kembali mandi, tidur, sarapan, ngopi, kerja, maka terus seperti itu. Tapi gak ada kemanfaatannya di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama berkorban, sama-sama capek, Pak, sama-sama letih, sama-sama memikul masalah, sama-sama memikul masalah, permasalahan demi permasalahan. Yang satu sebab niat tekadnya adalah lillahi rabbil alamin, maka dia tidak hanya memikul beban pribadinya, tetapi legowo ndereke mikul beban perjuangannya Rasul. Dengan tenaganya, dengan pemikirannya, dengan pangkatnya, dengan ilmunya, dengan harta benda, dan bahkan dengan zahir dan batinnya. Inilah manusia yang beruntung di zaman akhir, sehingga tenaganya bukan hanya untuk pribadinya tapi untuk orang lain. Pemikirannya tidak hanya habis untuk berpikir tentang masalah pribadinya, tetapi masih ada yang diluangkan untuk ikut berpikir tentang permasalahan orang lain, ikut berpikir tentang perjuangannya Rasulullah. Maka koreksi dalam diri kita, Allah akan hadirkan panggilan, cuma kita mau memenuhi panggilannya atau tidak. Kembali ke pribadi masing-masing. Saudaraku rahimakumullah, sebagaimana nasihat dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Esa, orang berjuang itu kembali kepada kebesaran hati masing-masing. Ada yang berjuang itu 50% untuk akhiratnya, 50% untuk duniawinya. Ada yang 80% untuk akhiratnya, 20% untuk duniawinya.
Ada yang kebalik 80% untuk duniawinya, 20% untuk akhiratnya. Ada yang 100% untuk akhirat, 0% untuk duniawinya. Dan ada yang 100% untuk duniawi, 0% untuk akhirat. Nantikan itu. Apa? Kembali ke pribadi masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikejar oleh waktu, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita hidup ini dikejar oleh waktu kita sendiri, oleh kontrak kita sendiri, kontrak kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah manusia yang betul-betul rajin dalam beribadah dan beramal soleh. Jadilah manusia sebagai umat Rasul yang mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu adalah pribadi yang giat di dalam berjuang, giat ibadah, giat amal soleh, pribadi yang jujur, pribadi yang welas asih kasih sayang, pribadi yang berakhlakul karimah. Yakin kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga benang merah kehidupan ini akan terjaga, bahwa kita lahir dalam kondisi fitrah, maka kembali kepada Allah harus dalam kondisi suci. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, maka mari kita kembalikan kepada asas dasar yang dihadirkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bahwa kita dilahirkan dalam kondisi baik, maka kembali kepada Allah harus dalam kondisi baik. Bagaimana menjaga kebaikan hati ini? Beliau Kanjeng Sunan Kalijogo menyusun sebuah tembang mojopat, salah satunya adalah kinanti. Apa kinanti? Adalah untuk menjaga, untuk mendampingi kebaikan hati manusia. Maka disinilah pendidikan, asas dasar daripada pendidikan, fungsi hakiki daripada pendidikan sebetulnya bukan menambah pengertian, tetapi menjaga kebaikan yang dihadirkan dari lahir, kebaikan hati manusia. Bagaimana anak yang lahir ini hatinya tetap baik, maka dia mendapatkan kebaikan madrasatul ula, yaitu dididik, dijaga oleh ibundanya, dijaga oleh ibu kita tercinta, kita dijaga oleh beliau sehingga kebaikan hati ini masih terjaga. Setelah kita sudah mulai anak-anak kita sekolah dengan pendidikan ibtidaiyah atau sekolah dasar, SMP, SMA, itu juga tujuannya menjaga kebaikan hati. Maka mendidik adalah betul-betul menjaga etika moral dalam diri kita. Di saat dipesantrenkan, maka menjaga kebaikan hati ini dengan nilai-nilai agama. Di saat sekolah di luar, di formal, menjaga kebaikan hati ini dari ketulusan hati gurunya dan juga etika. Dengan etika yang diajarkan oleh gurunya. Alhamdulillah. Setelah kita dewasa menikah, maka kebaikan hati dijaga oleh guru kita, guru yang hakiki, yang menjaga kebaikan hati sampai akhir hayat kita. Maka kembali pendidikan itu sekarang sudah bergeser dari menjaga kebaikan hati, mendidik agar hati tetap baik, sebab kebaikan hati ini bukan barang baru, ini dari lahir. Bergeser menjadi mentransfer pengertian, sehingga di dalam sekolah, madrasah atau pesantren atau perkuliahan, maka hanya sebagai mentransfer pengertian.
kesuksesan pendidik pun bergeser. Yang dulu dikatakan guru sukses tatkala dia berhasil, guru SD sukses berhasil menjaga selama 6 tahun anak ini tetap menjadi anak yang baik. Guru sanawi, guru SMP sukses selama 3 tahun mampu menjaga pribadi anak ini, membentengi daripada pergaulan yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sukses guru SMP, guru daripada sanawiyah, 3 tahun anak ini tetap menjadi hatinya baik. 3 tahun di dalam SMA aliyah, gurunya sukses tatkala mampu menjaga murid-murid daripada SMA atau aliyah menjadi anak-anak yang tetap baik. Seorang guru yang sukses mampu menjaga murid-muridnya tetap berhati baik. Amin Allahumma amin. Sehingga apa? Mampu menjaga kebaikan hati manusia sampai inna lillahi wa inna ilaihi. Kebaikan itu bukan dari luar. Dari kita dilahirkan Allah sudah berbekal kebaikan. Maka seorang guru tugasnya adalah menjaga, tugasnya adalah mendidik apa? Agar tidak terpengaruh, agar tidak terkontaminasi, agar kemurnian hati daripada yang dijaga, yang dididik ini tetap murni sampai akhir hayat. Ini tugas seorang guru, baik dari TK sampai dewasa. Saudaraku rahimakumullah, tetapi sekarang sudah mulai bergeser. Bergesernya tidak tanggung-tanggung, 180 derajat. Na'udzubillah min dzalik. Pendidikan bukan lagi sebagai sarana menjaga kebaikan, membentengi daripada keburukan, tetapi hanya sebatas mentransfer pengertian. Maka seorang guru dikatakan sukses di zaman akhir kalau muridnya itu pengertiannya bertambah. Dia tahu siapa presiden Australia, dia tahu siapa presiden Amerika, dia tahu berapa luas bumi, dia tahu tentang pengertian-pengertian. Saudaraku rahimakumullah, sehingga yang dilahirkan bukan lagi pribadi-pribadi yang tetap baik, mau akhlaknya bejat, mau moralnya rusak, no problem, gak masalah. Yang penting dia bertambah pengertiannya. Inilah pergeserannya. Maka tatkala dikembalikan kepada awal hakikat daripada pendidikan, maka kesuksesan tujuan hakiki menghantarkan yang dididik menjadi pribadi yang baik. Bonusnya dia bisa menjadi presiden, bonusnya dia bisa menjadi CEO dalam perusahaan, bonusnya dia bisa menjadi seorang guru, pegawai negeri, tentara, pengusaha, dan lain sebagainya. Bonusnya dia tahu dunia ini ada berapa negara. Dia bisa menghitung, bisa memperkirakan cuaca. Dia bisa menerangkan tentang hujan itu bagaimana. Bahkan dia bisa merekayasa turunnya hujan dengan teknologi. Itu bonusnya. Punya anak menjadi pegawai negeri, punya anak menjadi punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menghasilkan, itu bonusnya. Yang hakiki apa? Punya anak yang tetap baik, terlahir baik, usia SD baik, SMA baik, kuliah baik, menjadi keluarga, kepala rumah tangga baik, menjadi tua tetap baik, innalillahi pun tetap baik, bi husnil khotimah. Itu pendidikan. Maka iblis syaitan laknatullah sudah mengacak-acak tatanan manusia di zaman akhir. Bukan itu lagi yang dicari. Bangga anaknya punya miliaran, bangga anaknya jadi jenderal, bangga anaknya jadi pegawai negeri. Itu monggo, nggak masalah. Itu bukan kriminal, tetapi ingat, kesuksesannya adalah mempunyai anak yang baik, yang berakhlakul
Mari kita berhijrah. Sudut pandang pengertian mindset, pengertian atau muraqabah dalam bahasa Quran kita luruskan kembali sebagaimana yang diwanti-wanti oleh yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Bangga punya anak bisa keluar negeri, bangga punya anak bisa sampai kepada benua manapun pernah dikunjungi, tetapi tidak pernah memperhatikan apakah anaknya tiap hari Jumat bisa sholat Jumat, apakah anaknya tetap hatinya jujur, apakah anaknya menjadi pribadi yang ikhlas, apakah anaknya menjadi pribadi yang dermawan, apakah anaknya ini berakhlakul karimah. Sudah tidak diperdulikan di zaman akhir. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan salah Pak, Bu, lo anak saya kok akhlaknya gini Pak. Lo iya, yang diimpikan, yang diidam-idamkan, yang dipanah ke langit bukan proposal bagaimana menjadi anak yang berakhlakul karimah, tetapi yang dihantarkan ke langit, anakku paling gawean sing sukses ya Allah. Diparingi alhamdulillah sukses, tapi ahli maksiat. Sukses tapi bangkang perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka itu untuk pribadi kita masing-masing. Jangan mengoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Sudahkah proposal yang kita lambungkan ke langit ini agar anak ini menjadi anak yang berakhlakul karimah? Sudahkah kita pernah meneteskan air mata, merintih di hadapan Allah, mohon kawalasan agar anak kita menjadi anak yang baik, menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang patuh kepada Allah dan Rasul? Ataukah yang kita lambungkan selama ini agar anak kita menjadi anak yang sukses urusan harta benda? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa agar anak kita mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi tarik benang merah kehidupannya, tarik asas dasarnya adalah menjaga tetap berakhlakul karimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau kita kembali kepada tuntunan yang dibawakan Kanjeng Rasul, kembali kepada sunnatullah, aturan-aturan yang sudah dikehendaki, sudah ditulis dalam Al-Quran sebagai wujud ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan tertata, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pun akan ditata oleh Allah Subhanahu. Bahkan sampai tiba waktu kita meninggal, kita meninggalkan jasad kita pun akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, ini hikmah daripada bulan Muharram, daripada tahun baru Hijriah. Mari kita berhijrah dari yang tidak baik menuju baik, dari yang malas menuju giat, dari yang betul-betul hatinya ini tidak menuju Allah, kita berhijrah hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, keluarga besar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah umat Rasulullah yang betul-betul berhasil dalam hijrah hakiki, yaitu minal dzulumati ila nur, dari jauh menuju dekat, dari tidak ikhlas menuju ikhlas dalam hamba kepada Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, janji Allah sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa manusia ini patuh kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya,
dan dihadirkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Otomatis di saat hati ini mampu dijaga kebaikan hatinya, yakin hidupnya akan dibimbing dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya akan diarahkan dan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita lanjutkan dengan sholat. Yang sudah batal dipersilahkan wudhu. Sambil menunggu saudara kita wudhu, mari kita istighfar.